Kurang ngerikat lagi ya. Ada ngerikat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Salman Farizi, NPM 181000030 dari kelas A, mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen Pak Subelo. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas proposal yang kemarin saya telah submit di LMS tentang perlindungan hukum kreditur perorangan atas pengalihan piutang terhadap jaminan hak tanggungan yang objek lelang yang dikuasai oleh kreditur. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur maksud saya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan pembangunan ekonomi merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional yang berpengaruh pada kebutuhan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak. Di mana sebagian pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut berasal dari pinjaman, baik dari lembaga perbankan maupun non-perbankan. Perbankan merupakan suatu hal yang berkenaan dengan bank, meliputi kelembagaan, kegiatan, dan cara maupun proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Lembaga perbankan sebagai bagian dari lembaga keuangan memiliki nilai yang strategis dalam kehidupan suatu perekonomian negara. Perbankan bertujuan sebagai penghubung para pihak yang memiliki dana lebih dengan para pihak yang memerlukan suatu dana lebih. Dengan demikian, perbankan dapat bergerak dalam suatu kegiatan usaha fasilitas keuangan serta berbagai macam jasa yang diberikan oleh bank untuk melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat dan mendukung mekanisme sistem untuk semua bidang perekonomian. Dana yang diberikan oleh masyarakat yang berbentuk tabungan, giro maupun deposito, dana tersebut diedarkan kembali oleh bank untuk menjaga stabilitas bank tersebut dapat melalui pasar uang, pendepositian, bahkan investasi dalam bentuk lain terutama dalam bentuk pemberian pinjaman uang dengan bunga atau biasa disebut dengan pemberian kredit. Kemudian, pemberian pinjaman dilakukan dengan cara membuat suatu perjanjian, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Sehingga adanya keterikatan hukum di antara keduanya, baik dari debitur ataupun kreditur. Oleh karena pemberian pinjaman tersebut didasarkan atas dasar kepercayaan, maka perlu diperhatikan oleh bank selaku kreditur penggunaan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai proporsi terhadap bank. Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian tersebut memberikan penjelasan bahwa adanya perjanjian maka muncul atau timbul hubungan hukum di antara kedua belah pihak, baik itu dari kreditur ataupun debitur. Nah, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, setiap perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, oleh kreditur sama debitur, itu wajib dicantumkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Tidak hanya lisan, tapi secara tertulis pun wajib dicantumkan. Perjanjian kredit mendapat sebuah perhatian khusus karena perjanjian tersebut mempunyai kewajiban yang krusial serta berfungsi dalam melakukan pemberian, pengelolaan, dan pelaksanaan kredit dalam suatu kesepakatan yang dilaksanakan oleh pihak kreditur dan pihak debitur. Kemudian apabila debitur menandatangani perjanjian tersebut, maka perjanjian itu mengharuskan para pihak untuk mengindahkan atau melaksanakan perjanjian tersebut dan berlaku sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak, untuk kreditur maupun debitur. Nah, perjanjian kredit dalam hukum perdata Indonesia yaitu bagian dari sebuah perjanjian pinjam-meminjam. Sebagaimana dalam buku 3 KUH Perdata atau BW, pada hakikatnya pemberian kredit adalah suatu perjanjian yang
mengenai pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai 1769 KUH Perdata atau BW. Namun, seiring berkembangnya jaminan, seiring berkembangnya jaminan membuat dalam praktik perbankan berkaitan dengan hukum mengenai kredit bukan hanya berbentuk suatu perjanjian pinjam-meminjam, tetapi ada juga tambahan dengan bentuk perjanjian yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan berkenaan pengertian kredit dalam pasal 1-11 yang menyebutkan bahwa kredit merupakan pengadaan uang atau piutang yang bisa disamakan dengan hal tersebut atas persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak kreditur dan pihak debitur melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan pemberian suatu bunga. Kredit yang akan bank berikan membuat risiko yang bank dituntut mempunyai kemampuan serta mencapai tujuan untuk mengelola risiko kredit serta mengurangi potensi kerugian. Salah satu upaya dalam mencegah terjadinya suatu yang tidak diinginkan yaitu dengan adanya pemberian jaminan dalam masalah ini, yaitu jaminan kebendaan yang berbentuk jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dilimpahkan terhadap suatu hak atas tanah dalam melakukan suatu pelunasan hutang, serta memberikan keadaan yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lain. Pelimpahannya merupakan turutan dari suatu perjanjian pokok yang dijamin pelunasannya. Kendala yang kerap muncul dalam pengaplikasian pemberian kredit yaitu peristiwa saat debitur lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya atau biasa kita sebut dengan wan prestasi. Dalam kenyataannya, debitur sering terlambat untuk melakukan pembayaran, baik secara angsuran ataupun bunga. Oleh karena seringnya permasalahan tersebut, dalam praktiknya bank selalu meminta debitur memberikan jaminan untuk keamanan dalam pelunasan kredit. Debitur yang memberikan jaminan hak tanggungan apabila melakukan wan prestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diberikan oleh debitur. Namun, dalam penerapannya, kreditur lebih sering memanfaatkan direct execute dengan berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan menempuh kantor pelelengan umum, yaitu kantor pelayanan kekayaan negara, dan lelang, khususnya dalam pelayanan lelang yang merupakan unit vertikal dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.